Pemirsa, inflasi kembali terjadi di bulan Juli 2025 sebesar 0,30% secara bulanan dan 2,37% secara tahunan. Bahan pangan ini jadi penyumbang inflasi baik secara bulanan maupun tahunan. Pada Juli 2025 terjadi inflasi sebesar 0,30% secara bulanan atau mantuman, atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 108,27 pada Juni 2025 menjadi 108,60 pada Juli 2025. Secara year on year, terjadi inflasi sebesar 2,37% dan secara tahun kalender atau year to date, terjadi inflasi sebesar 1,69%. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Deputi Bidang Statistik, Distribusi, dan Jasa Badan Pusat Statistik, Puji Ismartini menyatakan inflasi kembali terjadi di bulan Juli 2025 sebesar 0,30% secara bulanan dan 2,37% secara tahunan. Tingkat inflasi di bulan Juli mengalami kenaikan dibandingkan bulan Juni, baik secara bulanan maupun tahunan. Sedangkan inflasi tahun berjalan atau year to date tercatat 1,69%. Puji menambahkan, komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok pengeluaran adalah beras yang memberikan andil inflasi sebesar 0,06%. Adapun komoditas lain yang juga memberikan andil inflasi adalah tomat dan bawang merah dengan andil inflasi masing-masing 0,05%. Kemudian cabai rawit dengan andil inflasi 0,04%. Kinerja perdagangan luar negeri Indonesia pada Juli 2025 lalu masih mencatatkan surplus hingga 62 bulan berturut-turut atau sejak Mei 2020. Surplus neraca dagang ini terjadi di tengah PMI manufaktur Indonesia yang masih terkontraksi. Badan Pusat Statistik merilis neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus sebesar 4,1 miliar per Juni 2025. Dengan demikian, Indonesia mencatatkan surplus selama 62 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Secara kumulatif, sepanjang semester 1 2025, neraca perdagangan Indonesia tercatat mencapai 19,48 miliar dolar Amerika atau meningkat 25% dibanding periode yang sama di tahun lalu. Hingga bulan Juni tahun 2025 ini, neraca perdagangan barang mencatat surplus sebesar 19,48 miliar US dollar, di mana surplus sepanjang Januari hingga Juni 2025 ditopang oleh surplus komoditas non-migas yang sebesar 28,31 miliar US dollar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit 8,83 miliar US dollar. Selanjutnya saya akan merinci neraca perdagangan kumulatif Indonesia menurut negara mitra dagang. Untuk neraca perdagangan total, yaitu migas dan non-migas, 3 negara penyumbang surplus terbesar adalah Amerika Serikat sebesar 8,57 miliar US dollar, kemudian India sebesar 6,59 miliar US dollar, dan Filipina sebesar 4,40 miliar US dollar. BPS mencatat Amerika Serikat menjadi negara kontributor surplus neraca perdagangan tertinggi dengan total ekspor produk Indonesia ke Amerika Serikat mencapai 14,79 miliar dolar Amerika sampai dengan Juni 2025. Peningkatan nilai neraca dagang Indonesia terjadi di tengah Purchasing Manager Index atau PMI manufaktur yang masih menunjukkan level kontraksi, di mana berdasarkan rilis lembaga pemeringkat S&P Global menyatakan PMI manufaktur Indonesia 49,2 pada Juli 2025 atau masih terkontraksi sejak April 2025. Namun demikian, angka indeks di Juli tersebut lebih tinggi dari posisi PMI manufaktur Indonesia di Juni 2025 yang berada di level 46,9. Pemirsa, demi mendorong optimalisasi penerimaan dan pengembangan pasar kripto dalam negeri, pemerintah resmi mengenakan pajak penghasilan 1% atas aset kripto di luar negeri. Sementara di dalam negeri hanya 0,21%.
Pemerintah resmi menerbitkan 3 peraturan Menteri Keuangan terbaru yang merevisi pengaturan perpajakan atas transaksi aset kripto. Staf ahli Menteri Keuangan bidang kepatuhan pajak Yon Arsal menjelaskan bahwa ketiga regulasi ini diterbitkan sebagai respon atas perubahan status aset kripto berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang penguatan sektor keuangan. Dalam undang-undang tersebut, aset kripto yang sebelumnya dikategorikan sebagai komoditi kini diklasifikasikan sebagai aset keuangan digital setara surat berharga, sehingga tidak lagi dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN. Namun meski tidak lagi dikenakan PPN, aset kripto tetap dikenai pajak penghasilan atau PPh final pasal 22. Besaran tarifnya yaitu 0,21% dari nilai transaksi jika dilakukan melalui bursa kripto dalam negeri, dan akan dikenakan 1% apabila dilakukan melalui bursa kripto luar negeri. Yon Arsal menilai langkah tersebut akan mendukung pengembangan pasar kripto dalam negeri. Yang luar negeri itu juga sudah merupakan hasil pembahasan kami dengan para stakeholders, termasuk dalamnya dengan OJK juga. Artinya memang kenapa kita kenakan tarif pemungutannya lebih tinggi, justru sebenarnya untuk masukan dari industri agar industri kripto dalam negeri justru tumbuh dan berkembang. Orang-orang kita harapkan nanti ikut terlibat di dalam perdagangan dalam negeri. Sementara itu, jasa yang diberikan oleh bursa kripto dan penambang kripto tetap dikenakan pajak pertama nilai dan pajak penghasilan. Untuk penyediaan sarana elektronik, PPN dikenakan atas nilai lain sebesar 11% dari imbalan yang diterima. Sementara jasa verifikasi oleh penambang kripto dikenai PPN dengan tarif tertentu, serta PPh berdasarkan ketentuan umum. Badan Pengelola Investasi mendapat tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk segera mewujudkan perkampungan haji dan umroh untuk jemaah Indonesia di Mekah, Arab Saudi. CEO Danantara Rosan Roslani menegaskan pihaknya tengah memvalidasi pembelian tanah di Mekah, Arab Saudi untuk perkampungan haji Indonesia guna mendukung ibadah haji dan umroh. Rosan menyebutkan pembelian tanah di Mekah akan dikombinasikan secara komersial oleh pemerintah. Tujuannya agar nantinya kampung haji Indonesia yang dibangun bisa menjaga para peserta ibadah haji dan umroh. Lokasi kampung haji nantinya bakal sangat dekat dengan kota Mekah, di mana rencana pembangunan kampung haji merupakan hasil tindak lanjut pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Pangeran Mohammed bin Salman Al Saud. Pemerintah Saudi bahkan mengubah aturan untuk memperbolehkan kepemilikan tanah di Mekah oleh pihak asing untuk pembangunan kampung haji Indonesia ini. Proses dari untuk pembelian tanah di Mekah, karena itu akan melalui proses yang sudah dimulai prosesnya oleh Royal Commission of Mekah. Beberapa plot sudah ditawarkan, baik yang sangat dekat dengan Mekah, itu kalau benar-benar sangat dekat gitu, nempel malah. Ada yang nempel di 8 plot, ada yang jaraknya dari 1 kilo, ada yang 2 kilo, ada yang nempel. Nah, kita akan mengikuti prosesnya karena atas pertemuan Bapak Presiden dan MBS Crown Prince, Indonesia undang-undang dari Arab Saudi ini dirubah untuk kepemilikan boleh dimiliki oleh pihak asing di Mekah. Jadi ini adalah tanahnya itu freehold, hak milik.